Shalom. Wow, satu sukacita sekali bagi saya pada pagi hari ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Dan saya bersyukur, senang banget bisa ketemu sama Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru, tahun 2021. Gimana rasanya? Sudah bisa melewati tahun 2020? Wow, seru ya, seru ya. Saya percaya banyak hal, banyak kejadian yang sudah kita lalui di tahun 2020 yang bikin kita kadang gemes, yang bikin kita kadang takut, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya kalau kita bisa ada di tahun 2021 ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Dan senang sekali lagi saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara. Saya lihat wajah-wajahnya di balik layar kaca yang ada, semuanya muka-muka yang berseri-seri, penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nah, masih ada yang cemberut tuh. Yang cemberut ayo senyum dong. Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan membagikan satu berkat firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memasuki satu tahun yang baru, seringkali orang suka ditanya apa yang menjadi resolusi kita di tahun yang baru, betul ya? Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian serta harapan kita. Tetapi pagi hari ini izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk membagikan satu hal yang sangat penting menurut saya. Kenapa saya bilang sangat penting? Engkau boleh punya cita-cita, engkau boleh punya impian, harapan dan lain sebagainya. Tapi persoalannya itu bisa diwujudkan atau enggak? Nah, betul ya. Bisa diwujudkan atau enggak? Dan hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan tentang do and don't. Nah, sekali lagi, do and don't. Apa yang harus saudara lakukan dan apa yang gak boleh saudara lakukan di tahun 2021. Dan saya percaya ketika engkau menerapkan ini, engkau mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi di tahun 2021, engkau akan mengalami kemenangan. Amin. Oke, semua siap? Belajar firman Tuhan pagi hari ini? Saya mau lihat dong tangan-tangannya, jempolnya semuanya yang siap? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin kita masih beribadah secara online, tetapi saya rindu Bapak Ibu yang di rumah bisa tetap aktif, bisa tetap berinteraksi. Bapak Ibu bisa tekan atau bisa ketik amin kalau apabila Bapak Ibu merasakan satu berkat dari firman Tuhan hari ini, sehingga betul-betul Bapak Ibu Saudara, engkau gak hanya sekedar menonton. Sekali lagi, engkau bukan hanya sekedar menonton, tetapi sama-sama kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati Yesus berbicara bagi setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yakobus. Dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Baik, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Nanti ada juga di layar yang ada, Bapak Ibu bisa ikut membaca bersama dengan saya, supaya firman Tuhan ini sama-sama kita alami dan kita amini. Baik, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ayat ke-7. Karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, puji nama Tuhan. Seperti apa yang sudah saya bagikan di awal, hari ini kita akan belajar tentang do and don't, tentang apa yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan dan apa yang jangan Bapak Ibu lakukan di dalam kita melangkah. Dan saya mau kasih tahu satu rahasia. Saya percaya ketika kau melakukan ini dengan sungguh-sungguh, engkau ini akan menjadi satu kunci sukses. Kunci sukses bagi setiap kita melangkah di tahun yang baru. Saudara siap? Amin. Baik, pelajaran yang pertama, sabar.
Kesabaran adalah kunci sukses yang pertama. Bapak Ibu Saudara harus melakukan atau harus mempraktekkan yang namanya sabar. Saya percaya kesabaran ini kalau dibilang ya susah-susah gampang. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat yang tadi barusan kita baca, Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai 11. Coba ada berapa kata sabar? Nah, saya kasih waktu. Coba lihat deh, perhatikan ada berapa kata sabar. Oke, kalau saya menemukan di sini tertulis ada 4 kata sabar. Ada 4 kata sabar yang diulang-ulang. Bapak Ibu, kalau ada satu kata yang diulang-ulang dalam satu narasi atau dalam satu pembacaan, saya percaya kata tersebut adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, penulis Rasul Yakobus betul-betul ingin menekankan atau mengingatkan setiap kita, sabar. Sabar sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan kedatangan Tuhan? Belum. Saat ini belum kedatangan Tuhan. Berarti dengan kata lain, sabarnya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang sampai kapan? Sampai nanti kedatangan Tuhan. Sabar, dan sabar. Bapak Ibu Saudara, nggak salah kalau Bapak Ibu Saudara berdoa sama Tuhan minta kesabaran. Tetapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu bukan sesuatu yang ketika engkau berdoa tiba-tiba engkau berubah mendadak langsung jadi orang sabar. Setuju nggak sama saya? Betul ya. Kesabaran itu harus melalui sebuah proses. Oleh sebab itu saya bilang kesabaran itu bukan sesuatu yang untuk didoakan, tetapi sesuatu yang harus dipelajari. Oleh sebab itu yang diperlukan untuk dapat kesabaran itu adalah sekolah sabar. Tapi masalahnya Bapak Ibu mau cari di Indonesia ataupun di luar negeri, nggak ada tuh yang namanya sekolah sabar. Kenapa? Karena kalau ada sekolah yang namanya sekolah sabar, nggak laku. Percaya saya nggak laku. Kenapa saya bilang nggak laku? Karena setiap hari, every day, setiap hari kita itu merupakan sebuah sekolah gratis. Sekolah gratis untuk saudara belajar jadi orang-orang yang sabar. Bener gak? Ketika kita bangun tidur, nah kita udah mulai tuh dilatih. Bisa gak kita jadi orang sabar? Betul gak? Kita yang punya anak kecil, ketika ngelihat anak kecil kita lari sana main sini, berantakan rumah. Nah itulah sekolah sabar buat setiap kita, betul ya. Di tengah pandemi seperti ini, di mana anak-anak sekolah masih school from home, betul ya, masih sekolah di rumah gitu ya. Nah, saya percaya anak-anak sedang sekolah secara akademik, mereka sedang belajar pelajaran, tetapi justru orang tuanya itu lagi sekolah sabar, betul ya. Ibu-ibu sekolah sabar, jangan lupa sekolah sabar. Ya, oleh sebab itu, yuk penting banget setiap kita untuk mengenakan kesabaran dalam hati setiap kita. Saya tahu nggak mudah ketika engkau harus menjumpai pasanganmu, istrimu yang terlalu cerewet mungkin, atau suamimu yang terlalu pelit. Ayo, ikutin saya, pegang dada kita, sabar, bener ya, sabar. Ketika kita berhadapan dengan banyak hal, dengan bos kita yang mungkin aneh-aneh, teman kantor kita yang juga mungkin aneh-aneh, pekerjaan kita yang terlalu membebani kita, sabar. Sama satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika hari-hari ini kita masih belum bisa ibadah secara langsung, masih harus ibadah secara online. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersabar. Tunggu waktu Tuhan yang tepat dan terbaik. Saudara bisa kembali beribadah secara normal, berkumpul gitu ya. Tetapi mungkin ada yang bilang, waduh saya kalau ikutin ibadah online ini rasanya gak enak, saya jadi ngantuk dengerin khotbah sambil santai di sofa, malah ada yang sambil tiduran. Bapak Ibu, bukan masalah bukan masalah ibadah online ya, tapi coba deh Bapak Ibu Saudara belajar sabar dengan situasi yang ada, nikmati ibadah yang ada sekalipun masih dengan sebatas online seperti ini, tapi bukan berarti kita hilang fokus. Nah, hati-hati jangan sampai kita hilang fokus karena di rumah nyantai aja dengerin khotbah kayak gini, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jangan dong gitu ya. Nah, oleh sebab itu belajar sabar, sekali lagi belajar sabar. Bapak Ibu, saya percaya kesabaran akan membawa saudara
kepada kesuksesan. Ketika engkau menghadapi pandemi hari-hari ini, belajarlah untuk sabar. Memang situasi bukan sesuatu hal yang mudah, situasi bukan sesuatu hal yang mengenakan. Tetapi di atas dari semuanya itu, ketika engkau menaruh kesabaran dalam hatimu, saya percaya itu akan menjadi sebuah kekuatan. Ketika engkau harus melewati krisis yang ada, ketika engkau harus melewati setiap ketakutan yang ada, kesulitan yang ada, belajar sabar. Sekali lagi, kesabaran akan membawa saudara kepada sesuatu hal yang baik. Percaya saya. Sekali lagi, kesabaran akan membawa saudara kepada sesuatu hal yang baik. Hal yang baik bagi diri kita sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada satu lagu lama, satu lagu Kidung Jemaat. Bapak Ibu, saya nyanyikan sedikit buat Bapak Ibu. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah, ke situ aku rindulah. Dengerin, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, 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 beri kuat padamu. Lagu yang simple, lagu yang sederhana, tetapi lagu ini ngingetin setiap kita loh. Ternyata kesabaran ini juga bisa jadi satu kunci untuk saudara bisa sampai ke surga sana. Katakan amin, amin. Jadi orang sabar, belajar sabar. Siap semuanya? Sama-sama kita belajar sabar. Kita masuk pelajaran yang kedua. Coba boleh saya lihat tangan-tangannya dua? Nah, tangan dua ini bentuk huruf V, betul ya? Victory, kemenangan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau melakukan hal yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, ini akan membawa saudara kepada kemenangan. Yuk, ayat yang ke-7b, masih dari Yakobus yang tadi. Ayat yang ke-7b, saya bacakan ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu, ini lagi bicara tentang konteks pertanian. Seorang petani yang sukses berhasil dalam usahanya, dalam pekerjaannya adalah petani yang dia tahu musim. Kapan waktunya harus musim menabur dan kapan waktunya harus musim memanen. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Kalau di Israel sana gitu ya, itu dikenal dengan istilah hujan awal dan hujan akhir. Nah, itu apa tuh maksudnya? Jadi ternyata begini Bapak Ibu Saudara, hujan awal, nah si petani ini harus ngerti nih gitu ya. Sebelum hujan awal, si petani itu harus menabur benih. Harus menabur benih, setelah dia menabur benih akan ada hujan awal yang Tuhan kasih. Lalu dalam prosesnya nanti akan ada lagi hujan akhir. Kalau hujan akhir itu adalah tandanya atau saatnya dia akan menuai. Nah Bapak Ibu Saudara, kenali musim dalam hidupmu. Masalahnya kebanyakan kita itu lupa nabur, cuma pengen nuai. Kita cuma ingatnya atau nunggunya musim untuk menuai, tetapi kita lupa musim untuk menabur. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit, saya jadi ingat. Saya punya keinginan. Jadi kan kita bicara tentang resolusi ya. Saya punya keinginan itu pingin turunin berat badan saya. Gitu ya, saya ngerasa mulai kegendutan gitu, gerak gak enak dan lain sebagainya. Dan yang terpenting memang memikirkan kesehatan. Oleh sebab itu yuk, yang gendut-gendut mulai pikirin kesehatan. Nah, saya pingin turunin berat badan saya. Waktu itu berat badan saya itu sekitar 79 lah, hampir 80. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa terus. Saya tumpang tangan di perut saya yang gendut ini gitu ya. Saya tumpang tangan, bahkan saya sempat kepikiran kalau perlu pakai minyak urapan diolesin gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak? Saya berdoa setahun berat badan saya yang tadinya 79 mau jadi berapa? Mau tahu Bapak Ibu Saudara? Jadi 81. Nah ini dia Bapak Ibu, masalahnya apaan? Saya cuma pingin menuai, saya pengen kurusnya, tapi saya lupa untuk naburnya. Oleh sebab itu resolusi saya mulai dari akhir tahun 2020 kemarin, saya mulai rajin olahraga, saya mulai jaga makanan, saya mulai diet. Dan puji Tuhan, dari berat yang tadinya 81 sekarang sudah 78. Wah lumayan dong gitu, 1 bulan loh. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin engkau tuai? Coba saya tanya, apa yang ingin engkau tuai? Secara ekonomikah? Uang, berkat dan lain sebagainya. Yuk mulai nabur dulu dong.
Iya kan? Apa yang ingin engkau tuai? Engkau ingin punya anak-anakmu yang sukses, anak-anak yang berbakti sama orang tua, anak-anak yang wow, anak-anak yang cinta Tuhan. Tabur dulu Bapak Ibu Saudara, tabur dengan apa? Dengan berikan pendidikan yang baik, tabur dengan memberikan kasih sayang, perhatian yang baik, tabur dengan kebenaran firman Tuhan. Suatu hari engkau akan menuai anak-anakmu menjadi orang-orang yang sukses dipakai Tuhan. Tapi kalau misalkan engkau nggak pernah menabur, jangan pernah berpikir untuk menuai. Oleh sebab itu hati-hati. Orang yang tidak pernah menabur tidak akan pernah menuai. Orang yang menabur yang buruk pasti akan menuai sesuatu yang buruk. Engkau ingin menuai kesehatan yang baik, mulailah taburlah sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya yakin dan percaya orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang tahu musim dalam hidupnya. Yang tahu musim berarti juga bicara tentang tahu waktu dalam hidupnya. Pemazmur mengingatkan setiap kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, memang sangat diperlukan yang namanya bijaksana. Karena apa? Karena tadi saya bilang, hujan awal, hujan akhir. Di hujan awal engkau menabur, di hujan akhir engkau akan menuai. Tapi di tengah-tengahnya ini namanya proses. Namanya proses yang harus kau jalani. Dan saya percaya hanya orang-orang yang bijaksana yang bisa bertahan pada prosesnya, yang bisa ngikutin prosesnya. Nah, gimana caranya untuk saudara bisa memperoleh hati yang bijaksana? Firman Tuhan katakan, kita belajar untuk kita menghitung hari-hari kita. Maksudnya apa? Untuk kita tahu waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita gak banyak, kesempatan kita gak banyak. Kalau masih ada waktu untuk melayani Tuhan, layani Tuhan. Masih ada waktu untuk kita menghormati, berbakti sama orang tua kita. Berikan yang terbaik bagi orang tua kita. Tahu waktu. Sekali lagi, engkau harus tahu waktu kapan engkau harus bekerja. Engkau harus tahu waktu kapan engkau harus beribadah. Engkau harus tahu waktu kapan engkau harus punya waktu untuk keluarga. Kapan engkau harus punya waktu untuk pasanganmu. Belajar tahu waktu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tahu waktu, engkau tahu musim dalam hidupmu, ini akan menjadi sebuah kunci sukses. Kunci sukses untuk saudara mengalami kemenangan di tahun yang baru ini. Semua mau amin? Ayo belajar untuk kita mengerti musim-musim dalam hidup kita. Dan di dalam setiap musim itu, percayalah ada Tuhan yang baik beserta dengan saudara dan saya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita belajar apa yang bisa kita belajar lagi. Tadi saya sudah bilang do and don't. Do adalah sesuatu yang saudara harus lakukan. Tadi yang 1 dan 2 poin adalah saudara harus lakukan. Nah, sekarang kita mulai masuk yang don't, yang jangan. Nah, firman Tuhan di ayat yang ke-9 masih di Yakobus yang tadi, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini jelas banget, saya gak usah kasih tafsiran yang macam-macam, saya gak perlu kasih penjelasan yang macam-macam. Apa yang saudara gak boleh lakukan? Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan ngedumel, jangan keluarin mulut omongan-omongan tuh yang gak enak Bapak Ibu Saudara. Dan juga jangan saling mempersalahkan, saling cari kesalahan orang dan lain sebagainya. Terus terang Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa saya ngomong aja di sini. Kadang saya suka gemes, kadang saya suka gimana ya, gitu ya. Sama bangsa kita nih, bangsa Indonesia nih, kebanyakan orang itu hari-hari ini entah kenapa gitu ya, kok rasanya nyalahin pemerintah terus, nyerang pemerintah terus. Saya objektif sebagai hamba Allah, saya objektif gitu ya. Saya ngelihat pemerintah sudah bekerja dengan sangat baik, khususnya di tengah pandemi hari-hari ini. Pemerintah ada usaha lah, ada kerja kerasnya, tapi apa aja gitu kan, dicari kesalahannya ketika pemerintah nggak bisa menuntaskan atau istilahnya angka COVID ini, angka penderita COVID terus tambah banyak, pemerintah disalahin, dibilangnya pemerintah nggak becus kerja, pemerintah nggak melakukan apapun juga. Nah, padahal masalahnya apaan? Pemerintah udah bilang jelas-jelas lakukan 3M.
pakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Tapi masalahnya disuruh pakai masker aja, orangnya kadang susah banget gitu ya. Kadang saya suka geli sendiri, saya ngelihat anak saya yang umur 3 tahun bisa lebih pinter. Kalau keluar rumah atau turun dari mobil gitu udah cari masker gitu. Tapi saya lihat yang orang-orang gede malah dengan santainya masih nggak pakai masker. Masker mesti pakai mulut, dipakai di dagu gitu kan. Kita yang susah sebetulnya gitu ya. Tapi yang disalahin siapa? Pemerintah lagi. Bener gak? Nah udah gitu ya, akhirnya pemerintah melakukan satu upaya yang menurut saya juga cukup brilian. Akhirnya satu kabar baik bagi setiap kita, sudah ada vaksin COVID. Betul ya, sudah ada vaksin COVID. Nah ketika pemerintah umumin ada vaksin COVID gitu, siap-siap divaksin, rakyat yang ya saya nggak bilang Bapak Ibu Saudara, nah yang di sono itu gitu kan, udah langsung ngomong lagi, wah ini nih negara mau jualan, pemerintah mau bisnis dan lain sebagainya. Disalahin lagi pemerintahnya, bener ya? Gitu. Nah akhirnya pemerintah dengan sangat luar biasa, dia langsung bilang ditanggung biaya sama negara, semuanya gratis nanti vaksinnya. Gimana, rakyatnya udah seneng? Enggak, masih disalahin juga. Waduh itu apaan tuh yang mau dikasih tuh, jangan-jangan nanti beracun tuh, jangan-jangan nanti bikin mati. Nah malah lebih serunya lagi nih, ada yang pinter-pinter banget yang bilang ada chipnya lah dan lain sebagainya. Saya nggak mau bahas itu. Cuman nah inilah fenomena yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini gitu ya. Mereka takut sama vaksinnya. Akhirnya presiden kita Bapak Jokowi kemarin menjadi orang yang pertama di Indonesia untuk divaksin. Nah ketika dia mau tunjukin, ini loh vaksinnya aman, ini loh vaksinnya nggak mematikan. Pas dia udah disuntik, masih aja dibilangnya, itu yang disuntik apaan tuh, vitamin C mungkin apa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, nggak salah sih kalau kita ingin mengkritisi pemerintah gitu ya. Saya juga suka mengkritisi pemerintah, tetapi bangunlah satu kritik yang membangun gitu ya. Sekali lagi, biar perkataan kita itu sesuatu yang membangun. Engkau mungkin ingin mengkritik segala sesuatu, nggak salah. Tetapi jangan yang kritikmu itu hanya untuk menjatuhkan, hanya untuk cari-cari kesalahan orang, cari kelemahan orang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau pun juga terganggu sama istrimu, engkau mungkin terganggu sama suamimu gitu ya, yang karakternya mungkin ada satu titik yang engkau nggak suka dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dengar saya baik-baik. Engkau bersungut-sungut itu nggak akan ngerubah suamimu. Engkau ngedumel, ngoceh itu nggak akan ngerubah istrimu. Saya pernah baca bahwa pasangan yang ideal atau pasangan suami istri yang terbaik itu ternyata nggak ada Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Karena apa? Karena pasangan yang terbaik itu bukannya dicari tetapi harus dibentuk. Oleh sebab itu stop sungut-sungutmu, stop ngoceh-ngocehmu. Gak akan ngerubah apapun. Istri saya punya banyak kekurangan. Saya tahu istri saya punya banyak kekurangan. Kalau saya boleh bilang, kekurangan istri saya itu sebanyak bintang di langit saat waktu malam. Banyak gak? Banyak banget kekurangannya gitu ya. Tetapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tetap bertahan gitu kan? Pertanyaan gitu kan. Kalau emang bini lu banyak kekurangan, kenapa lu tahan gitu ya? Bapak Ibu, kekurangannya banyak seperti bintang di langit gitu ya. Tetapi saya melihat kebaikannya itu seperti sinar matahari. Kenapa saya bilang seperti sinar matahari? Oke, bintang di langit banyak. Tapi ketika pagi-pagi matahari terbit, bintangnya hilang. Betul ya? Bapak Ibu kalau punya pemandang atau punya persepsi yang sama dengan saya, engkau jangan ngelihat orang hanya dari sisi buruknya aja. Sisi buruknya banyak, tapi juga lihatlah sisi baiknya juga pasti banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau belajar memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, engkau bisa bersyukur. Tapi kalau ngelihatnya dari sisi yang jelek doang, bawaannya netting doang, tahu netting Bapak Ibu Saudara, negative thinking, mikirnya udah yang enggak doang. Wah laki gue gak bener nih, wah laki gue selingkuh nih dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang rusak pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Coba belajar dari persepsi yang lain kita ngelihat, dan saudara akan bersyukur, berhenti bersungut-sungut. Sekali lagi, kunci sukses yang ketiga, saudara berhenti bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan atau cari-cari kesalahan orang lain. Saya percaya ketika kau lakukan ini menjadi kunci keberhasilan saudara di tahun yang baru ini. Sekarang yang terakhir saudaraku, yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
kunci sukses yang keempat yang bisa kita pelajari. Orang yang bisa berhasil harus lakukan apa? Harus bertekun. Tapi masalahnya bertekun itu gak gampang untuk saudara bisa menjadi seseorang yang tekun. Kalau misalkan gampang ya saya rasa kita akan banyak menjumpai orang-orang yang tekun. Tetapi masalahnya tidak gampang untuk setiap kita bisa bertekun. Nah, lalu bagaimana caranya saudara bisa bertekun? Bapak Ibu, saya justru belajar satu hal Bapak Ibu. Ketekunan bisa Bapak Ibu saudara dapatkan justru melalui ujian. Katakan melalui ujian. Ketika kita mau naik kelas dari SD ke SMP, kita harus lewatin ujian, betul ya. Nah, untuk kita lewatin ujian itu kita harus tekun kan belajar. Betul ya, kita harus mempersiapkan yang terbaik sehingga kita layak melewati ujian dan kita layak sampai di kelas berikutnya, kita masuk SMP. Begitu pula selanjutnya SMA, bangku perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, makanya tidak salah, sangat benar sekali dan sangat memberkati bagi saya Yakobus 1 ayat yang ketiga. Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ujian terhadap iman kita itulah yang bikin saudara bisa tekun. Tapi masalahnya banyak orang Kristen yang fobia sama yang namanya ujian. Banyak orang Kristen yang takut sama yang namanya masalah. Tetapi firman Tuhan ingatkan bagi setiap kita, bagi saudara, bagi saya hari ini, bahwa ujian yang kau alami, saya gak tahu apa yang menjadi ujian dalam hidupmu. Masalah ekonomikah, masalah rumah tanggakah, masalah penyakitkah. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, akhir bulan Desember kemarin, saya terpapar COVID-19. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, saya bisa melewati setiap keadaan yang ada. Kalau bilang sakit gak? Sakit, gak enak, rasa mau mati, iya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari ujian yang saya alami itu, bikin saya bertekun. Saya bertekun mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya bertekun dalam iman dan pengharapan saya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya bisa melaluinya dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Saya bisa melihat berkat Tuhan dinyatakan bagi saya. Dan puji Tuhan, wow, saya sembuh Bapak Ibu Saudara. Saya dibebaskan dari COVID-19. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Tuhan yang begitu ajaib yang sudah boleh menyembuhkan saya, Tuhan yang sama yang akan menolong setiap Bapak Ibu Saudara melewati apa yang menjadi ujian dalam hidupmu. Kalau engkau yang sakit, hari ini saya berdoa dalam nama Yesus engkau sembuh. Engkau yang memiliki satu masalah, beban kehidupan, apapun itu, Bapak Ibu lewati ujian itu. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan mengandalkan Tuhan Yesus. Pasti ada kemenangan yang akan kau alami. Dan ketika kau melalui setiap ujian-ujian yang ada, itulah yang akan membuat otot-otot iman kita kuat. Itulah yang akan membuat kita sanggup. Sanggup untuk apa? Sanggup untuk bertekun. Sanggup untuk menjadi orang-orang yang tekun. Dan dari pasal yang tadi barusan kita baca, dari perikop yang kita baca, firman Tuhan dalam Yakobus tersebut mengingatkan kita belajar dari Ayub. Ayub, Bapak Ibu, saya percaya nama Ayub ini pasti sudah tidak asing kita dengar. Bapak Ibu pernah baca kitab Ayub? Nah, Bapak Ibu Saudara, coba diperhatikan. Ketika kau baca kitab Ayub di pasal yang pertama, itu kita bacanya masih senyum, betul ya? Masih menceritakan tentang kehidupan, kesalehan Ayub dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ketika kau masuk pasal yang kedua, nah, mulai tuh mules. Bener ya, Ayub udah mulai masuk dalam penderitaan. Ayub kita baca udah mulai masuk dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pencobaannya selesai atau ujiannya selesai di pasal yang kedua? Enggak, pasal ketiga masih bicara tentang ujian yang dialami Ayub. Pasal yang keempat masih bicara tentang ujian atau penderitaan Ayub. Sampai pasal yang keberapa? Sampai pasal yang ke-41. Jadi betul-betul ya, banyak sekali penderitaan yang dialami oleh Ayub. Banyak sekali ujian yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu Saudara. Tetapi janji firman Tuhan indah. Janji firman Tuhan indah. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 sampai 17. Bagaimana Tuhan memulihkan Ayub yang sakit disembuhkan. Yang tadinya kehilangan harta benda Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara,
saudara, engkau ingin mengalami kemenangan, engkau ingin mengalami berkat yang melimpah seperti Ayub, yuk tahan ujian. Tahan ujian, karena dari ujian itulah saudara akan belajar untuk bisa tekun, Dan saya menemukan bahwa ketika engkau bertekun, inilah yang menjadi kunci sukses kita bisa melewati tahun 2021. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, ketika perayaan malam tahun baru tahun 2020 lalu, ketika kembang api mulai jedar-jeder dan lain sebagainya, kita happy semuanya, terjebak dalam satu itu euforia yang menyenangkan, sukacita. Tapi kita nggak tahu ternyata kita masuk ke tahun 2020 yang kata dunia adalah tahun yang terberat, tahun yang betul-betul susah, banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, dan maafkan saya turut berduka. Banyak sekali juga orang-orang yang harus meregang nyawa, kehilangan nyawanya akibat COVID-19 atau penyakit lainnya Bapak Ibu Saudara. Ternyata tahun 2020 menjadi tahun yang menyedihkan. Saya nggak tahu tahun 2021 akan menjadi satu tahun yang baikkah, akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020, atau mungkin ya Bapak Ibu Saudara tidak lebih baik, malah bisa tambah buruk Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar. Engkau tekun di dalam ujian yang kita hadapi, pasti ada kemenangan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika engkau meyakini firman Tuhan pagi hari ini, do and don't. Do, lakukan apa yang harus engkau lakukan. Don't, jangan lakukan apa yang tidak atau yang jangan kau lakukan. Saya percaya inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan kita. Sekalipun mungkin kita harus melewati masa yang sukar, sekalipun kita harus melewati masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara, pegang baik-baik firman Tuhan, pegang baik-baik janji firman Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan menolong saudara, Tuhan yang akan memberikan kemenangan untuk saudara terus melangkah melewati setiap waktu-waktu yang ada. Do and don't. Kita belajar 4 hal hari ini. Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama kita belajar untuk kita jadi orang yang sabar. Yuk, colek dong kiri kanannya, sabar ya. Yang pertama kita belajar untuk jadi orang yang sabar. Yang kedua, kita jadi orang yang tahu musim dalam hidup kita. Kita belajar untuk jadi orang yang tahu waktu dalam hidup kita. Kapan waktu kita harus menabur, kapan waktu kita harus menuai, kapan waktu kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk beribadah, kapan waktu kita untuk bersama keluarga dan lain sebagainya. Kita harus tahu waktu, termasuk tahu waktu kapan kau harus memulai bisnismu, kapan kau harus mungkin tahan dulu investasimu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tahu waktu dalam hidupmu. Dan yang ketiga, ini don't. Jangan lakukan, jangan bersungut-sungut, jangan cari-cari kesalahan mulu, cari kesalahan orang lain, cari kesalahan istri kita, suami kita, cari kesalahan bos kita, cari kesalahan karyawan kita, cari kesalahan pemimpin kita, pemerintah kita, presiden kita dan lain sebagainya. Stop Bapak Ibu Saudara, tetapi belajar untuk mendoakan. Apa yang mungkin kau rasa nggak nyaman, apa yang kau rasa nggak enak. Oh, kok bos saya begini ya, kok pemimpin saya begini ya, kok istri saya begini ya, kok suami saya begini ya. Belajar untuk mendoakan, amin. Yang ketiga kita belajar untuk jangan bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan. Dan yang keempat kita belajar untuk kita harus menjadi orang-orang yang tekun. Sekalipun kita harus melalui proses ujian yang berat, sekalipun kita harus melewati proses ujian yang gak enak, tetapi saya percaya dari ujian itulah yang akan membuat saudara keluar sebagai satu emas yang murni. Sebuah emas itu untuk menjadi sebuah yang murni itu kan harus dibakar, harus ditempa dan lain sebagainya. Begitupun Ayub ditempa Tuhan, dibakar lagi, dimurnikan oleh Tuhan. Tetapi dari ujian-ujian tersebut itulah yang membawa dia kepada ketekunan. Dan pada akhirnya karena dia terus bertekun, dia melihat berkat Tuhan. Karena dia terus bertekun, dia mengalami janji Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, bertekun dalam iman saudara, bertekun dalam setiap usaha, pengharapan, pekerjaan apapun, bertekun. Dan lihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Ini yang akan saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa sungguh biar kiranya melalui 4 hal ini, do and don't, apa yang kau harus lakukan dan apa yang kau jangan lakukan, ketika kau terapkan ini dalam hidupmu, percaya
janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Yang setuju boleh saya lihat jempolnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.